suami gue bilang begini, kayaknya nggak mungkin deh kita punya rumah ya kan, dengan kebutuhan sehari-hari, buat biaya kontrakan, buat anak, susu dan sebagainya. Yang penting satu sih, kita jangan pernah bilang nggak mungkin, nggak percaya, nggak yakin. Beda ada pernah tuh waktu itu DP cuma 1 juta aja all in. Nah itu udah termasuk booking ya guys ya. Ada juga bookingnya 55.000, DP 1 juta. Ada juga yang 0 DP, 0 bookingnya nggak booking, cuman DP-nya 8 juta ada. Jadi gue tuh dengar dari grup lu tuh katanya udah sukses guys. Itu nggak, dia tuh temen gue lagi SMA, dia tuh katanya udah sukses loh guys. Dia sekarang jadi juragan properti, sekarang udah punya rumah, udah punya mobil dan segala macam. Coba kita tanya-tanya dulu ya gimana cara dia bangkit dari keterpurukan. Lu katanya pernah terpuruk banget, coba dong lu cerita dari awal banget gimana sampai lu bisa jadi bos properti nih. Coba lu gimana ceritanya? jadi sebenarnya sih gini ya guys ya, berawal dari yakin sih sebenarnya ya. Jadi gue tuh dulu pernah pernah dengar ada yang namanya law of attraction ya, atau ilmu loa ya. Jadi kalau kita percaya, kita yakin sesuatu yang kita bayangkan dalam imajinasi kita hayalkan, tapi bener-bener seolah-olah tuh nyata gitu ya. Nah itu pasti akan terwujud guys. Jadi sebenarnya sambil belajar ilmu loa, atau bisa disebut juga, gue juga sempat belajar yang namanya kita kalau pengen punya sesuatu tuh harus diselawatin ya. Gue pernah dengar tuh ceramah ustadz juga kayak gitu. Jadi gue gabungin antara ilmu loa dan juga kita berselawat lah ya. Setiap kita punya keinginan, kita pengen punya hajat gitu, pasti gue tuh nggak luput dari yang namanya selawat ya. Jadi ya sebenarnya sih simpel aja ya guys ya. Gue nggak pernah mikir gimana caranya, gimana dapetinnya. Yang penting ketika gue punya hajat, punya niat, gue bisa kan ngeliat nih kayak semacam apa sih namanya di Instagram ya, gue lihat tuh tentang perumahan. Nah, gue tuh punya impian pengen banget punya rumah ya guys ya. Gue tuh lihat tentang desain rumah yang nuansa hijau. Nah, gue tuh sering banget ngelihat setiap hari tuh ya, hampir setiap hari gue lihat postingan-postingan tentang perumahan yang warna hijau gitu. Sampai-sampai tuh setiap kali gue habis sholat duha ya guys ya, gue tuh selalu salawatin. Waktu itu laki gue tuh masih kerja di sales ya, satu sales gitulah ya. Gue nggak usah nyebutin nama produknya. Nah, setelah itu kalau menurut pemikiran laki gue tuh nggak mungkin lah intinya kan, dengan gaji UMR, kita masih ngontrak, punya anak 2 ya kan. Dulu UMR masih 3,5 juta ya guys ya, 3,5 juta. Bayangin aja buat bayar kontrakan aja dulu cuma 1 juta ya guys ya, sisa 2,5 juta. Terus gue tuh buat kebutuhan sehari-hari 1 juta ya. Terus gue tuh ada niatan buat ngambil rumah guys, tapi nggak kekumpul-kumpul, gimana dong ya guys ya. Terus buat belum bensin, akomodasi suami gitu kan. Nah akhirnya tuh gue tuh sering ngeliat tentang ilmu loa ya, ada gitulah di satu acara gitu kan, tentang hukum tarik menarik. Terus gue juga pernah denger ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur gitu kan, kalau dia tuh tentang ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita punya sesuatu hajat, niat gitu kan, kita salawatin aja. Gue juga pernah nonton ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Kenapa kita kalau nyimpen uang di bank kita percaya? Kenapa kita nggak percaya kalau uang kita tuh banyak ada di Allah, ya kan? Tinggal minta aja sama Allah gitu. Gue pernah dengar ceramah itu di Ustadz Hadi Hidayat. Gue pikir-pikir ya juga ya. Kenapa kita nggak semua serahin sama Allah gitu kan? Ya udah dari situ tuh gue mulai berangan-angan pengen banget punya rumah impian. Sampai suami gue bilang begini, kayaknya nggak mungkin deh kita punya rumah ya kan, dengan kebutuhan sehari-hari, buat biaya kontrakan, buat anak, susu dan sebagainya. Tapi gue selalu bilang ya udah pasti punya. Gue selalu bilang pasti punya. Tapi suami gue tuh selalu bilang nggak mungkin. Kata gue gini, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah bilang kun fayakun ya kan. Nah berawal dari mimpi gue itu, gue tuh sering banget sholat duha. Terus sering banget, bukannya pamer ya, maksudnya ini kan motivasi aja buat teman-teman di luar sana gitu. Nah terus gue juga sering banget sholawat tuh, rajin sholawat munjiat ya. Nah habis itu tuh gue sering banget abis sholat duha itu gue merenung seolah-olah rumah itu tuh nyata gitu, seolah-olah tuh rumah itu ada di pikiran, yang ada di pikiran tuh seolah nyata. Nuansa hijau, gerbangnya seperti ini, dapurnya seperti ini gitu kan. Jadi afirmasi ya, itulah yang dibilang hukum loa gitu kan, tarik menarik ya. Nah singkat cerita, gue ngambil perumahan di daerah Cisoka, Tangerang ya kan, dengan DP, alhamdulillahnya dengan izin Allah juga itu DP bisa dicicil ya guys ya. Di rumah lain belum tentu bisa dicicil. Nah kebetulan itu memang udah jalannya ya dari Allah ya, bisa dicicil selama 1 tahun guys. Jadi waktu itu perumahannya itu belum jadi inden ya guys ya. Nah jadi kita
uang dari apa namanya gaji suami itu buat kontrakan, terus buat bayar DP ya, buat kebutuhan sehari-hari. Dibilang nggak cukup, secara logika memang nggak cukup ya guys ya. Iya. Tapi kembali lagi yang gue bilang, kalau kita percaya bahwa rezeki kita itu Allah yang ngatur, ya pasti Allah akan mudahin gitu kan, jalannya lewat mana aja. Ya Allah alam, tapi dengan berjalannya sendiri seiringnya waktu ya guys ya, DP itu kebayar, kebutuhan rumah tangga pun terpenuhi, tercukupi ya kan, untuk biaya hidup juga, untuk anak juga kan, susu alhamdulillah ada aja rezekinya ya kan. Yang penting satu sih, kita jangan pernah bilang nggak mungkin, nggak percaya, nggak yakin. Ya kalau memang kita mikirnya pakai nalar logika manusia, itu nggak akan terjangkau ya guys ya, karena kan nalarnya kita kan hanya sebatas kemampuan kita ya, tapi kan nalarnya Allah itu di luar kemampuan manusia ya kan, yang tadi gue bilang. Terus akhirnya dengan seiringnya waktu setahun kita proses akad, suami bilang begini, Bun, kita nempatin rumah ini tapi kita nggak renovasi ya, nggak ada biayanya. Tapi karena gue orangnya ikhlas, kata gue gini, ya udah nggak apa-apa kita tempatin rumah itu ya, nggak apa-apa, yang penting kita punya rumah udah alhamdulillah, walaupun belum direnovasi ya. Baru ngomong begitu, tapi rezeki ada aja lah. ya, tapi gue ngomong sama suami, ya udah nggak apa-apa. Tapi dalam hati nih, dalam hati kecil gue ya, gue sholat, gue berdoa, ya Allah pengen banget direnovasi. Gue nggak tahu jalannya dari mana, cuma suami nggak punya uangnya gitu kan. Nah kujuk-kujuk suami gue di Jakarta nelfon, gue kan Tangerang ya guys. Jadi waktu itu gue nginep di rumah paman gue. Nah suami ngomong nelpon, Bun coba bilangin sama tukang gitu yang di Tangerang, tanya-tanya gitu kan, berapa untuk biaya renovasi dan sebagainya. Gue sempet bengong ya guys ya, kata gue dari mana, katanya nggak mau renovasi ya kan. Dia tanyain aja dulu katanya gitu. Terus ya udahlah, gue tanya-tanya, tadinya dia cuma mau nutup separuh doang katanya kan, asal nutup aja. Pas udah berjalannya pembangunan, dia telepon lagi, Bun ya udah tutup aja sekalian, dibikin dapur katanya kan, dibikin meja kompor dan kamar mandi dipindahin. Itu di luar dari ekspektasi gue ya guys ya, di luar dari istilahnya kayaknya nggak mungkin gitu kan. Padahal dari awal suami bilang nggak mau ngerenov karena nggak punya dana. Tapi yang tadi gue bilang, gue ikhlas, gue ngomong pas suami, ya udah nggak usah direnov kalau memang nggak ada dananya. Tapi di balik keikhlasan gue, diem-diem gue berdoa sama Allah. Gue bilang, ya Allah gue pengen banget renovasi dapur gitu kan, istilahnya bikin dapur gitu kan. Namanya rumah subsidi kan nggak ada dapurnya ya guys ya, cuma 2 kamar tidur sama ruang tamu sama kamar mandi, tapi ada lahan lebih di belakang itu buat dapur gitu kan. Nah, yang tadi gue bilang ya, kita ikhlas di depan suami, tapi di hadapan Allah kita memohon. Nah, itulah. Nggak tahu dari mana ceritanya ya, alhamdulillah suami dapat bonus dari kantornya akhir tahun waktu itu ya. Pokoknya kalau di logika ya manusia ini bilang, kalau menurut akal nalar kita manusia itu nggak mungkin gitu kan. Jalannya dari mana, yang tadi gue bilang ya, kita tuh jangan pernah bilang nggak mungkin dari mana gitu. Ketika kita udah bilang nggak mungkin dan dari mana, itu nggak akan terjadi guys. Tapi kalau kita bilang yakin pasti bisa gitu. Nah itu kan dia dari awal nih punya rumah ngambilnya susah ya, dari ngambil DP dan pembayarannya renovasi. Nah sekarang gue pengen nanya sama lu tuh bisa jadi bos properti itu caranya gimana dari awal nih, mungkin mereka pada pengen tahu ya. Jadi kan setelah kayak misalkan kayak omset lu sekarang udah 2 digit, lu gimana ceritanya? Sebenarnya nggak kepikiran sih guys ya. Jadi waktu itu kita udah tinggal di perumahan, suami masih kerja di Jakarta. Kita long distance ya ceritanya ya, antara Jakarta dan Tangerang. Nah pas udah gitu, gue tuh ditinggal sama anak berdua ya, jadi bertiga, anak gue kan 2 ya guys. Nah setelah itu suami jarang pulang guys, pulangnya tuh seminggu 2 kali. Pas itu gue tuh selalu via telepon ya sama suami, dan anak-anakku tuh selalu bilang begini, Bun kenapa sih ayah kerjanya jauh, kenapa sih kita jarang ketemu sama ayah gitu kan. Gue selalu bilang begini, ya itu udah tuntutan kerjaan, ya udah kalian berdoa aja semoga Allah kasih kerjaan yang deket dari rumah. Waktu itu gue selalu ngomong gitu. Nah setiap kali itu gue ngajak anak gue sholat berjamaah ya guys. Nah itu tuh untuk doa gue yang mimpin gitu. Gue tuh doanya ya ala kadarnya aja guys, yang jadi intinya anak-anak yang aminin lah. Jadi intinya gini, anak-anak tuh mengerti doa gue, dan Allah tuh pasti menerima semua doa ya, nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita pun seperti ini Allah mengerti. Jadi waktu itu gue tuh berdoa gini, ya Allah mudahkan, lancarkan rezeki suamiku, dan keinginan kami sekeluarga pengennya deket gitu ya, deket dari pemimpin kami, imam kami gitu. Kalau bisa ya Allah kasih kerjaannya yang deket dari rumah. Itu sih doa yang sering gue ulang-ulang setiap harinya gitu sama anak-anak. Nah pas udah gitu sempet yang namanya COVID-19 ya guys. Oh iya. Pas zamannya COVID-19 itu Jakarta Cisoka itu kan lagi rawan ya. Sempet laki gue tuh nggak bisa pulang kan karena lockdown ya. Nah setelah itu dia tuh disuruh untuk vaksin, tapi ternyata dia nggak mau vaksin karena dia takut ya guys. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kerja dari perusahaan tersebut.
Nah, dengan modal nekat guys, bayangin, gue tuh nggak punya apa-apa ya kan, bener nggak? Nah, suami gue tuh berhenti kerja, ya kan, dengan punya tabungan sedikit lah guys ya. Waktu itu gue cuma punya duit 8 juta guys ceritanya. Tabungan, uang tabungan. Uang tabungan tuh 8 juta, suami berhenti kerja, sedangkan kita punya cicilan rumah. Iya, tiap bulan harus dibayar. Cicilan rumah yang tiap bulan harus dibayar, dan juga untuk biaya hidup anak-anaknya kan, dan kita keluarga lah. Nah, setelah itu bismillah, gue jualan kriuk-kriuk waktu itu guys. Oh, yang 2000-an. Iya, yang kita beli kiloan. ya, beli kiloan, kita ngepek Plastik. sendiri, plastikin sendiri. Nah, istilahnya gue jualan kriuk, gue beli etalase guys tuh. Oh, di perumahan itu. Nah, di perumahan jualannya, di perumahan terus taruh di etalase, terus posting-posting di grup perumahan gitu kan, ada yang beli. Nah, lama-lama gue pikir kenapa gue nggak bikin warung sekalian guys. Nah, akhirnya gue bikin warung tuh ceritanya ya, di pinggir rumah. Kebetulan rumah gue tuh di pinggir di bagian pinggir ya, di hook ya. Jadi hook itu kita buat warung seadanya sih, dengan modal 8 juta itu buat bikin warung 4 juta, dan buat modal ininya warungannya 4 juta ya, jadi total 8 juta. Nah, setelah itu laki gue tuh sempet diajak buat ingin rokok, nganpas rokok ya, keliling-keliling itu jualan rokok gitu kan ya. Istilahnya dari situ sempet buat memenuhi kebutuhan hidup lah guys ya. Kalau dibilang lebih sih enggak, tapi ya lumayan aja lah buat biaya hidup seadanya ya. Kita seadanya ya, kadang makan nasi seketemunya ya, makan nasi kadang nasi sama kecap ya, nasi sama kecap. Terus yang penting yang utama itu buat bayar rumah. Yang penting kita tuh dari penghasilan warung sama rokok itu, jualan rokok keliling-keliling tuh suami ya, ngantas ke warung-warung. Nah, itu buat yang penting kita utamain buat bayar rumah ya, karena kan wajib ya sebenarnya. Nah, dari situ sempat berhenti ya kan, nganpas rokoknya. Tetap warung aku yang jalanin di rumah sama anak, nungguin ya. Nah, suami itu diajak gabung di properti ceritanya, sama marketing di properti perumahan gue itu. Nah, sempat gabung di properti selama berapa bulan gitu ya, ada kan sekitar 8 bulanan lah ya gitu. Jadi suami gue tuh diajakin gabung di properti sama temennya itu ya kan, 4 orang ya kan. Nah, pas udah gitu suamiku tuh rajin banget jaga di perumahan tersebut lah ya. Dan udah kayak orang kerja bener dari pagi sampai malam, alhamdulillah ada aja konsumen yang datang gitu kan, dari konsumen yang di sosial media ataupun konsumen yang sengaja datang pengen lihat perumahan atau survei perumahan. Jadi awal muasalnya jadi sales. Nah, marketingnya dulu. Awalnya dari marketingnya dulu. Bismillah ya kan. Bismillah, kita cabut dari agent tersebut, kita cari informasi bagaimana cara membuat agent ya kan. Alhamdulillah ada orang baik ngasih tahu. Ada kemudahan. Allah tuh kasih kemudahan di situ tuh ya. Nah, dari situ tuh sempat nunggu lama juga sih, bikin agent itu lama sekitar 4 bulanan tuh baru jadi ya guys ya. Nah, tapi besokannya alhamdulillah tuh manajer dari developer tersebut ngejapri suami aku, nelpon, "Pak, Bapak udah bisa gabung untuk jualan di properti kami gitu kan." Ya udah, alhamdulillah tuh sujud syukur ya guys ya, kita bisa masuk di satu perumahan tersebut. Karyawan sekarang tim ada berapa banyak tim nih sekarang? Kalau untuk marketing yang bergabung di tim Trust dan Property, itu sih semuanya di grup ya, di grup ada 30 orang. 30. Tapi untuk yang sering banget aktif jualan itu sekitar 15 orang ya guys ya. Ya kan karena namanya properti kan ya guys, intinya kan semua berusaha untuk berjualan, tapi kan nggak semua bisa jualan ya guys ya gitu. Yang penting mah dia udah aktif di bidang properti, terus sering banget posting ya. Kalau properti kita banyak jasa ya, bidang jasa ya guys. Jadi kita menawarkan, karena untuk produk, untuk modalnya udah disediakan oleh pihak developer. Kita hanya penyedia layanan untuk pemasarannya aja. Saya sebagai pemilik agent penyedia layanan pemasaran. Oh, jadi dia ini pemilik agent dan baru mendirikan agent ya. Udah berapa tahun? Baru setahun. Kalian ibu kasih masukan buat orang yang lagi pengen mau masuk bidang seperti lu, kayak pengen jualan properti gitu. Dia kan propertinya rumah subsidi ya, yang otomatis orang lagi banyak dicari dengan DP yang murah. Ya sekarang nih pertanyaan gini dulu deh. Sekarang yang lebih jual ini propertinya apa? Di daerah mana, terus DP-nya berapa, dengan budget kira-kira per bulannya berapa untuk bayaran per bulannya ya, bayar rumah KPR berapa kira-kira? Sebenarnya kalau untuk bidang properti sendiri kita tuh nggak membatasi ya ruang lingkupnya. Justru kalau kita udah terjun di properti itu, kita tuh harus bisa jual rumah subsidi dan juga komersil atau master. Nah,
untuk agent Trustland ini nggak cuma jual rumah subsidi ya, dan kita juga jual rumah komersil dan juga cluster. Tapi untuk lebih difokuskan kita ke subsidi. Kalaupun ada konsumen yang menanyakan untuk cluster atau komersil, kita juga menyediakan, kita juga ada kerjasama dengan developer tersebut ya guys ya. Kita pegang di daerah Tangerang, Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Cikarang, sama Kerawang. Ya, kalau untuk Depok kita juga ada untuk rumah komersil. Kalau komersil itu kita megang yang harga 1 M. Terus kalau untuk subsidi, standarnya itu subsidi itu harga 185 juta harga cashnya. Untuk DP-nya itu bisa lebih DP-nya itu murah ya? variatif, tergantung dari pihak developer ya. Biasanya kan kalau pihak developer yang kerjasama sama Trustland itu tuh apa namanya, promonya tuh setiap bulan tuh beda-beda gitu. Oh, Beda-beda. Ada pernah tuh waktu itu DP cuma 1 juta aja all in. Nah itu udah termasuk booking ya guys ya. Ada juga bookingnya 55.000, DP 1 juta. Ada juga yang 0 DP, 0 bookingnya nggak booking, cuman DP-nya 8 juta aja. Jadi kalau untuk nanya berapa DP-nya variatif, tergantung promo dari developer tersebut gitu. Kebetulan setiap developer tuh beda-beda promonya gitu. Kalau saran saya untuk teman-teman di rumah yang lagi nyari rumah subsidi ya. apa yang usaha? Oh yang main usaha. Ini kan ceritanya tentang usaha ya. Oh guys, iya, ya? iya benar. Kalau teman-teman yang pengen usaha, sarannya gini, kudu kumpulin niat, tekad, yakin. Intinya harus yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bakal bisa ya. Jadi kita harus yakin dulu guys. Gitu. Jangan yang tadi gue bilang, kita harus apa namanya afirmasi ya kan. Terus kita juga harus ada yang namanya hukum tarik menarik. Kita harus yakin. Kalau kita yakin pasti diberi kemudahan jalannya. Ya tadi dari beberapa awal gue buka agent sampai gue mau masuk ke developer itu ada aja halangan rintangannya guys ya. Tapi karena gue yakin pasti gue bisa jualan di developer tersebut, ya Bismillah, Allah kasih jalannya lewat jalan mana aja, bener nggak guys ya? Kayak gitu, jadi sih seperti itu. Terus kalau memang apa namanya, kalau kita kerja sama orang udah nggak dihargain, saran gue mendingan kita keluar aja. Kayak gitu. Buat apa kita kerja tapi nggak dihargain gitu kan? Karena Nabi Muhammad aja menyuruh kita untuk berdagang, berusaha ya. Jadi kalau kita pengen sukses, Nabi Muhammad aja udah ngajarin itu tuh dari segitunya tuh. Tapi jangan lupa kita banyak-banyak bersedekah. Sholatnya harus dijalanin, karena kalau kita dekat sama Allah pasti akan apapun yang kita minta Allah akan. Iya, makanya gue bilang kita tuh bersalawat. Kenapa sih, kan kalau kita salawat itu kan kita dekat sama Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan adalah jembatannya kita kepada Allah ya, kekasihnya Allah gitu kan. Ya siapa tahu dengan kita bersalawat kita dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad ya kan. Di dunia diberi kemudahan, di akhirat diberi kemudahan juga melalui syafaatnya Nabi Muhammad. Gila nih. Baru satu tahun ya, kayak baru 1 tahun jalanin tadi agent properti yang udah didapetin apa aja itu. Jadi bukan nyari ya guys, ini jadi buat termotivasi. Kayak misalkan udah kebeli gitu. Kira-kira lo udah kebeli apa nih dari 1 tahun itu menjalani agent properti? 1 tahun apa ya? Ya. Alhamdulillah udah kebeli. Ya alhamdulillah istilahnya ya Alhamdulillah ya alhamdulillah lah pokoknya. Apa? Roda 4 pertama. Ya awalnya beli mobil second ya guys ya. Kira sekarang yang baru. Bener kan? Alhamdulillah Ya, kan. alhamdulillah ya, doain aja biar propertinya lancar, manjang, biar timnya juga solid, Iya. biar jualannya juga laris manis ya, biar banyak. Jadi motivasi kita tuh bantu orang-orang di luar sana yang pengen punya rumah ya kan, supaya bisa memiliki rumah impian. Contohnya seperti saya ya, dulu saya juga kan kontrak nggak punya rumah, karena motivasi pengen punya rumah bisa punya rumah. Nah sekarang saya bekerja di properti ya, tujuannya saya ya seperti itulah. Kalau pengen sukses jadi agent properti itu nggak boleh malu untuk memposting, ya kan? Karena kan itu kan salah satunya ya kan. Kalau yang namanya di kita sosial media iya, yang sekarang lagi banyak digunakan seperti Facebook, Instagram. Jadi mereka pada tahu. ya ya kan? sosial media lah pokoknya ya. Kadang kita main di marketplace juga Iya. gitu. Tapi nggak cuma di sosial media aja sih guys. Kalau saya juga kan ada kayak open table gitu ya, bagiin brosur gitu. Kalau misalnya iya, jadi ada acara modal dikit lah ya. kita sebagai pemilik agent yang modal. Jadi Iya. marketing tinggal jaga aja gitu. Misalkan kalau misalnya ada acara apa nih, kita buka nih open Ikut, table ya. di acara tersebut kayak gitu. My Car Free Day. Ya, ini kayak gitu guys gitu. Jadi kita sebagai pemilik agent juga jangan sayang-sayang ngeluarin duit. Betul.
buat marketing kita kasih buat biaya iklan misalkan nih marketing buat iklan di marketplace apa kan tuh berbayar ya kayak gitu guys gitu ya kan kalaupun itu juga hasilnya kan ke kita juga gitu. Berarti taruh modal dulu ya. Intinya kita tuh sebagai pemilik agent saran kita nih sebagai pemilik agent jangan pernah bersaing atau menganggap marketing kita itu saingan tapi anggaplah marketing kita itu adalah kaki-kaki kita berdiri harus punya kaki dan tangan jadi marketing kita itu jangan dianggap saingan atau ibarat katanya inilah istilahnya halangan kita jangan ancaman jangan tapi anggaplah mereka adalah bagian tubuh kita kaki dan tangan kita nggak akan bisa berjalan beriringan tanpa adanya mereka. Makasih banyak nih atas ceritanya. Semoga bagi yang teman-teman yang nonton termotivasi. Semoga tambah sukses. Amin. Kalau bagi kamu yang lagi nyari perumahan subsidi yang ada di daerah Tangerang, kamu bisa nanti klik aja nomor kontak person yang aku tulis di deskripsi ya. Dan juga nanti aku kasih kontak sosial medianya yang sosial media yang dipakai oleh Trustland yang ada di Trustland official. Aku taruh nanti di link deskripsi. Makasih ya yang sudah menonton. Semoga tambah sukses. Amin. Dan jangan pernah bosen untuk nonton podcastnya Tante Giat. Gear Channel. Oh ya, Giat Channel. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.